orang bicara tentang meminta pemekaran. Karena mereka kita memang miskin ya, tapi sombong gitu. Saya ingin ngobrol-ngobrol lah tentang Barcela ini. Ya, siap. Apalagi kemarin itu kan ada berita saya baca bahwa 8 kabupaten di Betul. Barat Selatan Ya, siap. Jadi Barcela ini kan singkatan dari Barat Selatan. Ya, ya. Itu berkumpul membuat sekretariat bersama ya, Prof, Ya, untuk saya memajukan Barcela mungkin ya. Ya, betul. Mungkin Prof bisa mencerita lebih dalam lah gimana tuh tujuan. Oke. Mengapa mesti bergabung gitu? Oke. Tentu ada alasannya. Ya. Ada alasannya ya. Begini ya, dulu kan ketika Bapak Ibrahim Hasan ya bercerita tentang Aceh ya. Beliau sering berseloroh. Ya, guru saya itu sering berseloroh. Aceh ketelatan gitu ya, telat gitu ya. Telat. Ketika itu kan pada saat beliau awal jadi gubernur, itu kita punya 7 rakit yang mesti dilewati. Tahun berapa itu, Prof? Tahun ya sebelum 83 lah. Oke, di awal 80. Di awal lah. Sebelumnya lagi ya, tentu parah sekali ya. Kalau hujan ya mesti 3 hari di jalan. Rakit-rakit itu menghambat perjalanan kita. Iya. Nah itu sehingga memang telat gitu. Ya, karena itu ya sangat terbelakang ya dari segi infrastruktur. Berarti bentar, Bro. Ini situasi alamnya yang kurang mendukung sehingga Barat Selatan ini menjadi lebih ya? Dan itu karena ini tadi fasilitas tadi. Ya, fasilitas kan. Karena tidak ada jembatan, tetap habis itu terhambat kan. Segala sesuatu pasti terhambat lah. Jadi target-target itu nggak bisa ditebak gitu kan, karena beda dengan sekarang ya. Iya. Dulu kalau hujan itu sampai 2-3 hari di jalan, kita berlumpur di jalan. Iya. Tapi ada kenikmatannya juga gitu. Kalau kita bayangkan masa lalu ya, Iya. dengan bus ya. Nah, jadi kita naik bus, jadi itu berhari-hari. Tapi kalau tidak hujan, normal-normal saja itu biasanya 2 hari sudah sampai lah. Iya. Tapi hari ini kan kalau Kota Batuan cukup 7 jam saja. Ke Melabuh mungkin 4 jam lah normalnya. Lebih bisa cepat 3,5 jam. Nah itu jadi sebenarnya Barcela itu dulunya kan sering kita dengar Abbas ya. Ala Abbas. Abbas. Ala Abbas lain lagi. Oh, lain lagi. Itu Abbas ya. Abbas itu kan Aceh Barat Selatan ya. Itu saya sebagai yang lama di provinsi membantu Pak Gubernur, pernah kepala dinas ya. Iya. Itu mendengar kata-kata Abbas itu kurang enak gitu. Karena selalunya kalau bicara Abbas itu bicara bagaimana Aceh ini dimekarkan. Konotasinya politik. Ya, dipisahkan, memisahkan diri. Iya, belum orang lain jadi resisten gitu ya. Ya, itu dia. Jadi mereka seolah-olah itu mau mendirikan provinsi baru. Dan artinya bercerai daripada induknya kan gitu. Iya. Meskipun sebenarnya bahasanya itu mekar ya. Iya, Nah pemekaran. itu Abbas dulu, sehingga saya lihat pihak tingkat provinsi itu sedikit alergi mendengarnya. Iyalah, ini. Jadi makanya tahun 2013 saya memperkenalkan istilah baru. Ya insya Allah alhamdulillah saya yang memperkenalkan Barcela. Kedengarannya pun enak itu, Bro. Ya. Kayak nama penyanyi itu Sela. Betul. Kayak Barcelona. Nah, seperti enak didengar. Spanyol ya. Iya. Memang Barcelona juga minta pisah dari Iya, Spain. dari Katalunya. Ya. Nah, jadi Barcelona ada di sana ya. Kita di sini ada Barcela. Tapi Barcela kita dalam pengertian yang sangat positif. Sebenarnya gini ya, kenapa orang bicara tentang meminta pemekaran? Karena mereka nggak sabar dengan melihat lambatnya pertumbuhan ekonomi di Barcela itu. Jadi oleh karena itu kalau kita lola sendiri begitulah alam pikiran waktu itu. Kalau negeri ini kita lola sendiri mungkin lebih cepat. Karena memang kita juga fakta-fakta nggak bisa dielakkan ya. Komposisi anggaran di Aceh ini itu jauh ya, ke sebelah utara timur itu lebih besar dibandingkan dengan Barat Selatan. Mungkin pertimbangan macam-macam termasuk pertimbangan jumlah penduduk misalnya kan. Tetapi kan secara geografis itu luas di sana kan. Itu jadi hal ya. Jadi karena itu jika kawan-kawan dulu mendorong dirinya, mengajak teman-temannya untuk memproklamirkan Abbas provinsi baru. Heboh tuh di media. Heboh. Dan saya lihat itu wajar aja. Karena apa? Karena mereka itu sudah melihat memang lambat sekali pertumbuhan ekonominya, lambat sekali perbaikan ekonominya. Karena anggaran yang dikucurkan memang ada perbedaan.
yang signifikan gitu ya. Nah, kemudian dari segi jumlah dapil yang kita miliki kan jauh lebih sedikit ya. Lapang Bode Kota itu yang cuma berapa jumlah anggotanya di DPR ya. 18 dari 81. 18 perwakilan Barat Selatan dari 81 total anggota DPR Aceh. Itu kan jauh sekali. Jadi kalau suara di DPR itu pasti kalah gitu kan. Itu sebabnya kenapa mereka melihat juga kepada provinsi lain, misalnya di Bengkulu ya, begitu cepat sekali perkembangannya. Kemudian kita juga lihat yang ke akhir-akhir ini, misalnya juga Bangka Belitung ya, juga cepat sekali. Baru Kepri, itu dulu nggak tersentuh itu Natuna itu. Tapi sekarang dengan ada Kepri itu cepat sekali perkembangannya. Dia adalah bagian daripada Riau dulu ya. Kemudian juga kita lihat lagi misalnya Banten ya, awalnya jadi ini. Makanya melihat itulah Papua dimekarkan ya. Dulu dimekarkan menjadi Papua Barat. Nah, baru kita dengar kemarin juga dimekarkan lagi, tiga lagi. Nah, jadi sebenarnya itu bisa menjadi 5 ya, dari 1 menjadi 5 ya. Aceh dari 1 ya tetap 1. Nah, jadi itu pemikiran begitu, apakah kita ini, saya kira nggak perlu itu satu tawaran yang menarik juga gitu sebenarnya. Tapi oke lah, kita nggak usah berlama-lama berdebat mengenai itu ya kan. Karena itulah saya melihat bagaimana agar win-win solution ini. Provinsi juga merasa bisa menerima, kemudian Barat Selatan juga bisa terbantukan. Makanya perlu kita gagas yang disebut Barsela, itu lebih kepada ekonomi. Pendekatan ekonomi artinya kita harus bangun bersama-sama se-Barsela. Jadi ini memang ide dari Prof ya? Ya mungkin ya saya nggak bisa klaim begitu, tapi Barsela itu saya perkenalkan, ya kan? Karena kenapa? Saya beberapa tulisan saya termasuk ya di Serambi Indonesia ya, saya tulis banyak hal ya. Ada beberapa lah, bukan banyak sekali. Itu menyangkut bagaimana kita agar Barsela itu bisa tumbuh dengan cepat. Caranya nggak lain ya. Kita harus melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Ada beberapa syarat penting yang masih dimiliki oleh sebuah daerah agar dia bisa berkembang dan bisa maju. Pertama ya saya selalu katakan kita harus punya setidaknya ada 3 tas gitu ya. 3 buah tas nih. Jadi tas ya orang pernah lihat tas apa itu? Bukan tas jinjingan. Itu adalah kalau kita menghasilkan sesuatu, kita harus berusaha mencapai apa yang disebut dengan tas pertama itu adalah dari segi economy of scales. Skala ekonominya yang tinggi ya. Misal maksudnya itu kuantitas. Jadi semakin besar kuantitas itu semakin tinggi skala ekonominya. Dan itu akan semakin cepat bergeraknya. Itu pertama adalah kuantitas. Tadi pertama kualitas. Nah, pertama kuantitas dulu. Kuantitas dulu itu dalam rangka untuk meraih economy of scales, skala ekonomis. Nah, kemudian berikutnya adalah kualitas. Nah, kita juga harus bagaimana agar cara pandang orang luar itu bahwa produk kita itu bisa diandalkan. Misalnya kita punya nilam. Nilam itu mungkin ya sampai hari ini nggak ada bandingannya. Bahwa nilam Barat Selatan itu luar biasa hebat. Di lain boleh nanam, nggak ada masalah. Minyak keluar. Tapi yang nggak keluar sebanyak di Barsela adalah petroleumnya. Petroleum itu adalah daya lengketnya. Kenapa minyak wangi mahal itu yang tinggi harganya itu lama lengketnya sekali disemprot itu sampai besok masih melekat ya. Dia daya lekatnya kuat. Itu petroleum oil namanya. Nah, ini yang ada di Barsela. Dari Aceh Tengah, Aceh Jaya sampai ke Aceh Selatan. Itu sepanjang itu memang itu ada keunggulannya gitu. Oleh provinsi lain mana nggak ada masalah. Tapi dari segi itu ya dari segi petroleum oil tadi dia rendah. Nah itu jadi karena itu ada keunggulan seperti itu. Itu kualitas. Pala juga kualitas kita juga luar biasa. Cengkeh juga di Semelu juga luar biasa. Artinya dari segi daya dia punya potensi ya, potensi menggerakkan kualitas itu ada. Kemudian berikutnya adalah tadi kontinuitas. Harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Nah, bagaimana hubungannya dengan kenyataan yang ada? Kenyataan yang ada bahwa kabupaten kota yang ada di Barsela itu dari segi ya terbatas lah dari segi kompetisi, dari segi produksinya. Nah, misalnya gini. Jika misalnya tidak diintegrasikan, semua kabupaten kota ini masing-masing bergerak secara masing-masing. Misalnya kabupaten tertentu, katakanlah A,
Ya apa aja lah, boleh Nagan, boleh Aceh, Barat Daya ya. Saya nggak mau tersinggung potensi aja. Nanti apa saja lah. Sebutkan dah, dipotong-potong sama orang nanti udah dibilang profesional. Jadi kan itu. Jadi kemudian salah satu kabupaten kota di Barsela itu datang ke Jakarta, misalnya mengundang sejumlah investor. Ya, dia pergi sendirilah kabupaten. Masing-masing presentasi dia presentasi di hadapan para perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri minyak goreng misalnya. Dia presentasi, lalu ketika dia presentasi dilihat sama investor itu, waduh ini rendah sedikit sekali itu dia punya bahan ya. Terbatas sekali nih. Ini kalau kapasitas produksi tadi, kalau kapasitas produksi kita mesin yang efisiennya tinggi, ini nggak masuk nih. Nggak masuk. Jadi ini dari segi potensi masih sedikit. Sementara kita punya skala ekonomisnya minimal sekian ribu ton setiap hari harus diolah, kan gitu. Ini sementara yang kalau seperti ini harus menggunakan teknologi yang sederhana dan kecil. Jadi tidak menarik dari segi laba yang dihasilkan. Karena laba itu akan lebih tinggi kalau dia jumlah dihasilkan juga banyak. Kan gitu. Namanya pengusaha kan laba pasti jadi incarannya. Jadi itu jadi pertanyaan, bagaimana caranya ini nggak bisa rasanya. Tapi kalau sekiranya kita gerakkan Barsela 60%, 60% lahan sawit yang ada di Aceh ini, yang jumlahnya sekitar 460.000 hektar ini, itu adanya di Barsela. Artinya apa? Kalau kita ada lembaga yang dibentuk ya. Nah tadi you mengatakan mengenai katakanlah ada sekretariat di UTU ya. Itu sebenarnya ide bagus ya, karena itu UTU adalah lembaga resmi. Dia adalah lembaga negara, plat merah gitu kira-kira. Tapi dia resmi. Kemudian dia netral. Nah, dia nanti berpikir tidak untuk kepentingan masing-masing kabupaten. Dia berpikir untuk kepentingan bersama. Nah, oleh karena itu jika kita gerakkan ya bersama bersama-sama, maka kita bisa bicara tentang bagaimana potensi sawit yang kita miliki. Itu para investor produksi sawit selama ini akan melihat, wah besar nih kapasitasnya nih. Kalau ini layak kita masuk ini. Contohnya kayak gitulah. Waduh, ini bagus nih. Kita masuklah dan kita pastikan bahwa ada kontinuitas. Kesinambungan daripada produksi itu. Jangan nanti dalam beberapa hari sudah habis bahan baku. Ini jadi masalah besar juga. Nah, itu ya, tidak mungkin dia mau investasi di situ. Jadi mereka mau yang investasi yang dari seginya jumlahnya banyak gitu kan. Nah, itu contoh-contoh yang sangat sederhana lah ya. Tapi apakah perlu ya kita undang investor? Tentu perlu. Karena apa? Kita harus punya leverage, harus ada dongkrak yang bisa mengangkat. Scale up tadi. Ya, harus ada dongkrak bisa mengangkat. Ya tadi dari investor tadi. Pengungkit harus ada. Dan kemudian ada cara lain nggak? Ada. Waktu itu kita sepakati ya. Waktu kita bertemu semua bupati wali kota di Blang Pidi, di awal itu kita sepakati bahwa kita sepakat untuk bersama. Jadi masing-masing kabupaten kota itu apa keunggulannya? Ayo masing-masing unggulkan, tapi kita harus bersama-sama gitu. Nah, kalau saya bilang lah teman-teman bupati wali kota ya, kalaulah kalian ini 8 kabupaten kota ini bergerak, ketemu menteri, detik itu bisa diterima. Nah, begitu juga ke gubernur. Gempar itu pendopo karena 8 orang bicara untuk kepentingan bersama. Tekanannya berbeda. Berbeda, sudah pasti. Misalnya bicara-bicara tentang apa lagi ya, hampir semua kita bicara itu. Jadi saya selalu memberikan sinergitas. Begini Bro, ini saya potong sedikit. Oke. Pertama pertanyaan saya, kenapa sekarang dibuat sekretariat bersama? Apakah sekarang karena ini pimpinan daerahnya banyak yang PJ nih sehingga mudah dikumpulkan? Kalau dulu kan dari pemilu ya ada kepentingan masing-masing, itu satu. Terus pertanyaan saya juga, secara teori kerja bersama-sama itu mungkin banyak hasilnya ya, tapi secara praktek itu kan susah luar biasa karena nanti ada egoisme, ada ego sektoral, ada ini ada itu. Nah, kira-kira itu bagaimana tuh mensiasati itu? Ya, memang kita sadari bahwa pertama kenapa sekarang? Sebenarnya ide udah lama. Kita sudah gaungkan berkali-kali. Bahkan dulu pun saya sudah ajak kita bentuk Barsela Development Board. Badan Pembangunan Barsela. Sudah pernah saya gagas mengajak, memang respon kurang. Pertama kalau bupati dulu kan ketika itu kan mereka kan pertimbangkan dulu kepentingan politik. Ya, itu memang seperti itu. Nah, kawan-kawan yang sekarang ini kan tidak ada beban politik, harus tidak ada
dia harus lebih netral, untuk lebih melihat secara lebih netral untuk kepentingan normatif ya, untuk kepentingan bersama kan gitu. Jadi oleh karena itu menjadi saya sudah selalu mengatakan teman-teman PJ, inilah kesempatan kita meletakkan fondasi dan sudah diikat dengan regulasi secara bersama-sama, kalau perlu itu kita bentuk. Nah, karena begini, kalau tadi yang dikatakan mengenai enggak mudah ya, tapi mengatakannya mudah. Koordinasi itu semua orang bisa bilang, tapi begitu prakteknya tidak semudah. Kita lihat contohnya ya. Kita ada IMTGT. Ada IMTGT. Tapi ada juga ini Prof. Basajan dulu ada juga. Nah, ya Basajan juga pernah ada. Tapi ya dulu juga di Bali namanya juga ada Sabanto. Sabanto, Sabang, Banda Aceh, Janto ya, atau Basajan. Bersama-sama kita bawa ya. Itu juga di bibir aja. Tapi ketika implementasi memang tidak seperti yang dibayangkan ya. Kemudian ada juga di Jakarta itu Jabodetabek ya. Itu juga ada ya. Tapi masalah saya adalah banyak sebenarnya yang diusahakan untuk begini ya. Tapi saya katakan itu adalah contoh-contoh yang tak perlu ditiru. Kita harus punya semangat yang sama. Jadi memang ya itu tantangan ya. Karena ada penolakan juga di dalam. Untuk apa diurus yang lain, kita sendiri nggak? Nah, dia belum paham bahwa justru jika kita bersama-sama justru diuntungkan. Nah, ada juga ngomong kita dengar ya selentingan yang mengatakan bahwa apa urusan bupati itu urus yang ini gitu. Dia sendiri nggak bisa diurus gitu, untuk kepentingannya. Padahal kita harus tahu bahwa ini juga untuk kepentingan kabupatennya, bahkan dengan cara bersama-sama. Misalnya sekarang orang bicara mengenai katakanlah terowongan Gurute. Itu kan seolah-olah kan tanggung jawab Aceh Jaya. Padahal untuk kepentingan Aceh Barat, kepentingan Aceh Bangpidi, Aceh Barat Daya, Aceh segala macam gitu. Nah, ini harus harus secara bersama-sama dipikirkan dan dorongannya lebih kuat. Nah, itu kalau itu kita buat secara bersama-sama, mungkin gerakannya juga beda gitu. Contoh lah misalnya kalau pariwisata ya. Kalau pariwisata itu kan kalau mau berselancar ya, itu mesti semelu. Karena gelombangnya besar. Jadi kalau ada peselancar yang datang ke Nias, dia sudah nikmati Nias sebagai salah satu tempat yang paling enak berselancar. Pasti ada temannya bilang, kamu belum coba lagi di Semelu itu. Lebih besar. Lebih besar, luar biasa. Dia akan pakai boat, dia pergi ke Semelu, kan gitu. Nah, kemudian orang juga misalnya kalau misalnya bicara Pulau Banyak, itu sebenarnya sama-sama itu wisata bahari. Nah, kan kalau kita bisa integrasikan, kita bisa jual dalam satu paket. Dalam satu paket kunjungan para pelancong minat khusus bahari. Nah, kalau dia mau beristirahat dengan tenang segala macam, dia bisa menyelam segala macam, itu ada di Pulau Banyak. Pulau Banyak itu kalau saya katakan selalu ya, itu adalah Maldives gitu. Maldivnya Indonesia. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh beda gitu. Bedanya Maldives itu satu negara. Nah, kalau Pulau Banyak ini kan di bawah kabupaten Aceh Singkil kan. Tapi cerita-cerita Pulau Banyak saya jadi teringat investor Arab nih, Bro. Nah, ya. Kemarin batal gitu. Itu karena itu tadi. Karena dia nggak bisa, dia apapun niat baik daripada katakanlah Bupati Aceh Bupati Singkil ya. Dia hanya kapasitasnya sebagai bupati kan. Dia nggak ada tangannya nggak sampai ke level yang paling tinggi. Nah, di bawah bupati, di atas bupati kan paling gubernur. Dia di atas gubernur itu baru negara. Kalau negara memutuskan tidak ya nggak jadi. Gitu. Ini memang harus ada komitmen kuat dari pemerintah Republik Indonesia. Kalau hanya berharap ke bupati ya nggak sanggup gitu. Karena kita nggak ada kewenangan. Dia hanya sampai batas ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh ke Jakarta itu tangannya gubernur. Tapi untuk kepentingan eksternal, internasional itu kan harus jadi presiden atau katakanlah menteri investasi dan sebagainya. Tadi kan Prof sudah menceritakan panjang lebar ini apa maksudnya dibuat semacam sekretariat bersama. Nah, dari cerita Prof itu saya ada kesimpulan bahwa ini semacam grup pressure group itu. Karena kan dari 8 kabupaten ini, apalagi mereka ini PJ semua yang mungkin nggak lama lah, namanya kan PJ. Itu nanti bagaimana, apakah kebijakan yang mereka buat bisa mengikat? Karena kan ini sepemahaman saya, kebijakan yang dibuat itu kan tidak terlalu kuat lah ya mungkin ya pendapat saya. Ya paling tidak mereka hari ini jadi grup pressure aja gitu.
Itu bagaimana menurut pendapat? Sebenarnya ini kan lebih kepada gerakan moral ya. Bagaimana kita menyatukan diri untuk mencapai tujuan bersama. Itu menjadi sangat penting ya dalam kehidupan kita berorganisasi dalam mencapai tujuan ya. Nah, misalnya gini ya. Kita juga punya potensi besar bukan dari investor, dari dalam ya. Di Aceh Barat Selatan itu, di Barsela itu ya setidaknya ada 1.600 desa. Mereka ada dana desa, mungkin ya sekitar 1 miliar lah per desa ya. Per desa. Nah, kita tahu bahwa dana desa itu bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi. Bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi karena dia nanti ada pulangannya, ada feedbacknya, ada returnnya. Return itu dapat digunakan untuk kepentingan desa juga. Nah itu ya. Nah bagaimana caranya? Misalnya ya. Nah hari itu juga kita coba bahas ya. Misalnya di Barsela itu kita perlu memiliki pabrik minyak makan. Pabrik minyak makan itu minyak goreng ya. Dari sebenarnya bahannya kan CPO ya. CPO itu kan kita tahu bahwa Barsela adalah kawasan yang paling banyak menghasilkan CPO. Nah, CPO itu bisa kita turunkan banyak jenis. Bisa mentega, bahkan bisa sabun ya. Kosmetik. Tapi kita bicara aja yang sangat realistik hari ini, yaitu minyak goreng. Sedih sekali kalau kita mendengar ini. Goreng mahal. Ya, petani kelapa sawit tapi nggak sanggup beli minyak goreng. Seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Itu betul. Jadi karena itu ya, kalau misalnya masing-masing ya kabupaten kota itu menyisihkan 15% aja 15% dari dana desanya, itu artinya rata-rata kan 150 juta. Kalau 150 juta dia sisihkan, yaitu 15% tadi, berarti kalau dikali 1.500 desa, paling kurang ada 220 miliar uang ada digunakan secara bersama-sama. Oh nggak mungkin tadi ini besar Pak, 150, kami 10% aja. Oke, 10% aja. Berarti ada uang 160 miliar. Nah gitu. Ini milik bersama nih. Ayo kita pikirkan di mana kita dirikan pabrik minyak makan. Uang kita punya 160 miliar, ada 1.600 desa. Nah, berapakah biaya investasi untuk minyak goreng? Mungkin ya sekitar 120 miliar sudah bagus. Kapasitasnya sudah besar. Nah, dan teknologinya sudah canggih. Seharga 125 miliar misalnya. Nah, ini kan nanti akan kita punya pabrik minyak makan Barsela. Jadi milik semua kecil, semua desa dia ada di Barsela. Mereknya pun Barsela. Barsela bisa dibeli oleh masyarakat Barsela dan juga mana-mana gitu. Pasti Barsela akan beli minyak yang dia punya sendiri gitu. Nah, artinya apa? Artinya pembelinya sudah ada. Artinya apa? Sawitnya sudah ada. Petani kita Barsela itu besar sekali. Masyarakat kita beli minyak makan itu banyak, besar sekali. Nah, di sana ada hampir 1 juta penduduk gitu. Mungkin 300.000 rumah tangga. Berapa keperluan minyak makan setiap harinya. Jadi kapasitas yang kita hasilkan itu kalaupun tidak saya kira minimal terpenuhi untuk kepentingan Barsela. Kalau lebih kita bisa ekspor. Nah, bisa jual keluar Aceh gitu kan. Nah, keuntungan dividen yang diperoleh oleh tadi itu menjadi milik desa. Berapa keuntungan yang diperoleh? Jadi tiap desa itu jadi pemilik saham. Pemilik saham. Nah, itu seperti itu. Kan itu potensi daerah yang memang difungsikan untuk kepentingan ekonomi daerah. Nah, hari itu kita sepakati lah. Itu kalau bisa nanti tempatnya, lokasinya untuk pabrik minyak goreng itu di Belampidi. Nggak apa-apa. Semua mengarah ke Belampidi gitu. Nah, kalau misalnya untuk misalnya kalau kita ekspor minyak CPO, kalau misalnya ekspor CPO, kita gunakan salah satu pelabuhan yang paling siap. Ada di sana beberapa pilihan. Salah satu yang paling siap mungkin ya Labuh. Bukan. Itu Calang. Oh ya Calang. Karena apa? Karena dia punya agak dalam. Nah, oke. Kalau telusurin sih bisa aja. Salah satu juga pilihan. Itu misalnya yang dibahas ya. Mana nanti kita sepakati. Yang penting ini harus
saling mengerti bahwa ini bersama-sama, mau di mana aja milik kita bersama. Karena gitu, ini menjadi sangat penting ya. Kalau bicara CPU ya, selama ini gimana? Selama ini harus dibawa ke Medan, diekspor dari Pelabuhan Belawan, tercatat sebagai tercatat sebagai pengekspor itu bukan Aceh, Sumut ya, Sumatera Utara. Nah, yang jadi celaka bukan apa? Siapakah importer terbesar sawit Indonesia? Salah satu yang besar itu adalah India dan Bangladesh. India Bangladesh itu sebelah kirinya Aceh. Nah, kita bawa minyak SCPO ke sebelah kanan Aceh, ke Belawan. Jadi sebenarnya kalau kita ekspor langsung dari Aceh Jaya, kita sudah menghemat separuh perjalanan. Nah, jadi aneh sekali kalau kita lama sekali membiarkan ini. Kemudian kerusakan jalan. Itu kan 40 ton per tangki. Itu kerusakan jalan yang disebabkan oleh katakanlah tangki CPO tadi lebih mahal biayanya dibandingkan dengan mereka bayar pajak kepada negara. Itu harus disadari gitu. Nah, kemudian kita sering juga melihat tumpah. Nah, di Gunung Grute itu tumpah CPO, orang jatuh mati. Tanggung jawab siapa? Tapi selama ini kan sepertinya nggak dianggap remeh aja tuh. Nah, itu jadi hal penting juga harus kita perhitungkan. Ya, tapi harus ada. Nah, ini dia goodwill. Dari political will dari pemerintah kita. Pemerintah bisa nggak? Provinsi. Tapi kemudian Barsela tadi harus menekan gubernur supaya menerbitkan peraturan untuk ekspor CPO yang dari Barsela harus melalui mana gitu. Didesak gitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya memang ada penolakan-penolakan. Tapi kita kan realitas. Bagaimana plus minusnya, bagaimana dampak manfaatnya bagi kepentingan. Tidak hanya kita juga kepada pemilik pabrik CPO tadi. Karena dia nggak perlu lagi bawa sampai ke Sumatera Utara, terlalu jauh, segala macam kan. Nah, ini bisa langsung ekspor dari sini. Itu akan menghemat cost. Dan itu harus ditekan. Dan menekan itu para bupati, wali kota, se-Barsela. Kalau Bupati Aceh Barat saja yang datang, itu nggak begitu keras, nggak begitu kuat. Coba bicara kalau bahasa anak-anak sekarang nggak dianggap. Ya. Jadi harus dia dari ke-8 kabupaten kota ini harus kompak secara bersama-sama memperjuangkan kepentingan bersama. Nah, itu sebenarnya yang kita ingin tekankan itu. Jadi lebih kepada bagaimana kita maju bersama. Dan ini bisa terjadi dan karena apa? Karena potensi kita besar. Jadi kompetensi besar ini kita biarkan berlalu begitu saja. Hilanglah peluang untuk cepat meraih katakanlah kemakmuran. Dulu alasan kenapa minta Abbas pisah dari pemekaran Abbas karena dianggap bahwa ini ada ketimpangan pembangunan begitu kan. Kalau kita bisa sejahtera dengan tanpa pisah, kenapa tidak? Tapi kalau juga banyak hambatan-hambatan, kawan-kawan mau minta pisah juga kita nggak bisa hambat. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya Aceh pecah dua, seperti di Papua, dan seperti katakanlah di Papua. Nah, nanti kalau ada dua gubernur di Aceh, itu menghadap presiden, dua gubernur sekaligus. Anggarannya untuk dua sekaligus. Untuk Aceh yang asli ini berapa? Konvensional. Untuk Aceh yang baru berapa? Itu pasti tergandakan anggarannya. Jadi ini apa namanya? Ini akan pasti lebih cepat. Makanya kalau kan akses ke titik masalah lebih dekat karena gubernur itu ada di paling dekat dengan sumber permasalahan. Nah, ini pemikiran teman-teman ini nggak bisa dianggap untuk kepentingan elit. Nah, tapi kalau misalnya dengan Barsela kita bangun, itulah yang disebut dengan rantai emas yang menyatukan Barsela dengan Aceh. Karena dengan demikian kemakmuran tercapai, kesejahteraan tercapai dengan tanpa ada perpisahan secara politik gitu ya. Jadi kita tetap seperti biasa. Ini dari 8 kabupaten kota ini, adakah di antara yang menjadi leader gitu? Mungkin dia ada menonjolnya. Nggak ada, kan gini, dia itu kan harus harus kolektif ya. Karena ini kan kebersamaan, nggak perlu ada yang menonjol, nggak perlu ada yang nggak menonjol. Cuman kan nanti dalam koordinasi mengundang rapat dan sebagainya. Itu bukan, itu bisa digilir.
Bisa digilir untuk siapa yang menjadi 6 bulan ini siapa, atau setahun ini siapa, atau berikutnya bagaimana kan. Tapi tadi yang pertanyaan saya tentang kebijakan itu sepertinya belum terjawab. Apakah kebijakan yang dibuat oleh kumpulan Rapan ini bisa diterapkan oleh penggantinya nanti gitu? Gini, memang harus berkelanjutan, nggak boleh dia terpotong-potong, dia harus berkelanjutan. Caranya adalah kita harus perkuat dengan katakan itu tadi harus ada peraturan, bukan peraturan lah, keputusan bersama mungkin disahkan oleh gubernur semacam fakta gitu. Fakta integritas untuk membangun bersama-sama, kemudian yang disaksikan oleh gubernur atau justru menteri gitu. Menteri Bappenas misalnya menyetujui semacam KEK lah itu kan, kawasan ekonomi terpadu ya. Nah, itu seperti itu. Tapi ini bukan, ini daerah terpadu. Jadi ini, dan itu kalau impres lebih hebat lagi tuh. Kalau impres itu, impres pembangunan Barsela misalnya. Itu APBN masuk. Besar bulat-bulat tuh. Dia ada mata anggaran khusus untuk pembangunan Barsela. Ini tujuannya semua sama ya. Tujuannya adalah kita semua ini, semua pun kita dari daerah maupun pusat pun mendaki Indonesia ini sejahtera ya. Untuk mencapai kesejahteraan itu ada mekanisme, ada proses, ada prosedur yang mungkin yang berbeda disiapkan. Nah, saya kira ini salah satu prosedur yang patut dipertimbangkan oleh nasional, oleh pusat gitu, untuk bisa memajukan Barsela. Dan saya pikir seperti gubernur diuntungkan karena ada otak tempel dia yang bisa membantu dia. Jadi bukan bersaing. Barsela jika ada nanti ketuanya bukan berarti bersaing dengan Gubernur Aceh, enggak, berdampingan dia menjadi otak tempel pendukung keberhasilan Gubernur Aceh membangun Aceh. Nah, jadi karena itu saya kira bagus sekali jika misalnya ini dukungan dari Gubernur Aceh juga besar terhadap ini, dan dengan mungkin Gubernur Aceh juga bersama-sama 8 kabupaten kota ini bersatu menyatu diri mengajak Bapak Gubernur ketemu Presiden. Mantap itu. Nah, gitu kan. Kalau itu terjadi itu bisa keluar impres. Barsela itu mungkin cukup 2 aja rumah sakit regional. Nah, ternyata sudah terbukti hari ini sudah ada 2 rumah sakit regional. Satu di Tapatuan, satu lagi di Melabo. Artinya apa? Artinya memang itu diperlukan. Jadi dari Singkil terlalu jauh ke Banda Aceh. Subulusan terlalu jauh ke Banda Aceh. Tapi di Barsela harus ada yang dekat tuh yang terjangkau dalam 3 jam itu hanya Tapatuan. Jadi di Singkil bisa 2,5 jam sampai ke tempat Tapatuan dari Sebusan juga begitu. Nah, dari Bampidi dia bisa ke Tapatuan 1 jam, dia bisa ke Melabo 2 jam. Nah, di Melabo harus ada hospital regional. Nah, juga di Tapatuan. Dan ini sudah ada, punya potensi besar. Kita tanah masih luas. Tanam jagung bisa jadi 60% bahan baku makanan ternak itu jagung. Nah, tanah kita sangat luas. Misalnya di daerah mana itu? Daerah Bulu Semua misalnya. Itu berapa puluh ribu hektar. Kita bisa kalau tanah misalnya di sini sawit 456 hektar. 456 ribu hektar seluruh Aceh. Berarti kalau 60% ya sekitar 280 ribu hektar ada di Barsela. 280 ribu. Jadi kalau sawit, masa kita nggak bisa tanam jagung sebesar 5.000 hektar? Ini mungkin ada kaitannya dengan jumlah penduduk. Karena kan penduduk kita, Barsela lah terutama, itu kan masih sedikit. Gitu. Sehingga dia juga sebagai pasar dan sebagai produsen juga jadinya kecil gitu ya. Nah, pasar kita kan luas. Ya, Aceh ini dengan Sumatera Utara nggak ada pagar. Artinya apapun yang kita hasilkan kalau kita nggak selalu habiskan di sini bisa kita bawa keluar Aceh. Nggak ada alasan. Bahkan tuh ekspor kita bisa kita lakukan kalau memang kita sudah menghasilkan. Karena ini nggak ada yang plus kita. Belum menghasilkan berarti karena tidak ada yang plus. Jadi seharusnya kalau kita punya saja 10.000 hektar tanam jagung, nah itu sudah bisa bersuara kita. Untuk bisa katakanlah jangan ekspor lah, untuk kepentingan nasional kita bisa hasilkan. Nah, hari ini misalnya orang mengatakan, wah, kedelai aja kita impor dari Amerika. Memang betul. Amerika negara industri, negara kaya raya, bikin pesawat, bikin semua dia bikin. Termasuk kedelai yang kita makan itu dari Amerika. Kan aneh gitu ya. Nah, Amerika juga menghasilkan kedelai, kemudian dia menghasilkan minyak makan dari minyak kedelai. Nah, jadi kita memang
miskin ya, tapi sombong gitu, nggak mau bekerja, hal yang seperti itu. Udah miskin sombong gitu. Itu jadi masalah. Saya punya keyakinan Aceh akan maju. Kapan itu, Prof? Di masa depan. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, kalau dirancang dengan baik 5 tahun sudah bisa terbukti. Kalau memang dirancang dengan baik, dirancang dan dieksekusi dengan baik. Contoh tadi, kita nggak ada alasan untuk nggak bisa menghasilkan minyak makan. Nggak ada alasan, karena kita punya. Nggak ada uang. Kita bisa ajak kecil. Kita ajak semua. Itu ada kebijakan bupati mengarahkan semua SK bupati menyatakan bahwa 10% dana desa digunakan untuk investasi di minyak makan. Nah, selesai. Jadi semua ikut, setor uangnya, kemudian kita langsung pesan pabriknya, kita bikin di mana. Nah, itu berapa keuntungannya? Itu juga milik daripada, tapi harus diolah dengan baik oleh manajemen yang baik. Sebentar, Prof. Saya tiba-tiba muncul pertanyaan saya, kenapa mesti dana desa? Atau ini hanya baru bayangan? Itu contoh yang paling sederhana. Okay. Nggak mesti ya? Nggak mesti. Nanti malah pula orang-orang desa nih, ini dana kami mau dipotong. Jadi memang ada peluang untuk itu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. It will always set you free. It's belong to the universe. There's nobody take it now. In time